Semua cerita diawali di sebuah biara bernama Santa Michel. Kita melihat sosok seorang gadis yang punya wajah polos. Gadis itu bernama Yuki Kano. Dia baru saja menyelesaikan studinya di sekolah Kristen di prefektur kota Kyoto. Setelah lulus sekolah, dia harus kembali ke biara untuk disumpah menjadi seorang biarawati. Sebenarnya gadis cantik itu ingin melanjutkan studinya ke Amerika. Namun karena ibunya sedang sakit parah, dia terpaksa harus mengubur semua impiannya. Setelah disumpah menjadi seorang biarawati, kondisi kesehatan ibunya semakin memburuk. Yuki terlihat sedih dan sangat terpukul. Dia tak bisa membayangkan harus kehilangan satu-satunya orang yang selama ini menjadi tempat bersandar. Sebagai seorang biarawati, Yuki harus beradaptasi dengan lingkungan biara. Namun baru beberapa hari tinggal di biara, Yuki sudah merasakan ada kejanggalan. Setiap malam dia mendengar suara-suara aneh di kamar asrama yang bersebelahan dengannya. Karena penasaran, dia pun memberanikan diri untuk melihatnya. Dia terlihat shock dan tubuhnya bergetar hebat saat memergoki kedua biarawati sedang tutumpakan di kamarnya. Seperti kegiatan di biara pada umumnya, selain melakukan aktivitas keagamaan, pekerjaan Suster Yuki setiap hari harus mengurus ladang dan peternakan. Jika sudah waktunya musim panen, hasilnya nanti dijual ke pasar dan uangnya digunakan untuk menanggung semua kebutuhan di biaranya. Suatu hari biaranya didatangi oleh pastor gereja bernama Bapak Ajinomoto. Kedatangannya ke biara untuk membesuk dan mengecek kesehatan ibunya. Namun siapa sangka, Pastor Ajinomoto ternyata punya hubungan terlarang dengan wakil kepala biara bernama Suster Isabel. Keduanya sedang merencanakan niat jahat untuk mengambil alih posisi kepala biara. Sementara di tempat lain, Suster Yuki hanya bisa berdoa untuk kesembuhan ibunya. Setelah melihat banyaknya penyimpangan di biara, dia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupannya jika tak ada lagi sosok ibu yang selama ini selalu membimbing dan menjaganya. Ketakutan Suster Yuki akhirnya terbukti. Setelah ibunya sakit parah, semua tugas kepala biara diambil alih oleh Suster Isabel. Baru sehari berkuasa di biara, Suster Isabel langsung menghukum salah satu biarawatinya yang bernama Suster Ichinose. Dia menyiksa biarawatinya itu karena dituduh hamil di luar nikah. Suster Ichinose disiksa secara sadis. Selain dibakar, kemaluan biarawati malang itu ditusuk dengan kayu. Saat Suster Yuki mengintipnya, biarawati cantik itu langsung terkulai lemas. Dia tak menyangka para biarawati seniornya tega melakukan kekejaman itu di biaranya. Sementara di tempat lain, Pastor Ajinomoto sedang menemui seorang pengusaha kaya bernama Tuan Kitamura. Tuan Kitamura ternyata ayah dari Suster Ichinose yang baru saja disiksa dengan kejam oleh Suster Isabel dan rekan biarawatinya. Suster Ichinose ternyata dihamili oleh ayah kandungnya. Tuan Kitamura sengaja mengirim putrinya itu ke biara agar kejahatannya tidak diketahui oleh putranya bernama Shigeo Tokuda. Shigeo adalah kakak kandung dari Suster Ichinose. Karena setiap hari harus melihat perbuatan mesum di biaranya, Suster Yuki sudah tak sanggup lagi untuk bertahan. Dia kepikiran untuk mencari cara agar bisa keluar dari biara. Namun masalahnya dia tak tega meninggalkan ibunya yang sedang sakit parah. Melihat kejadian itu, Suster Yuki pun hanya bisa berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhannya agar dia bisa diselamatkan dari kesesatan yang dilakukan oleh biarawati seniornya. Namun saat Suster Yuki sedang bersimpu di hadapan Tuhannya, sosok Suster Sarah malah mendatanginya. Biarawati bejat itu malah menggoda Suster Yuki untuk melakukan hubungan trisom bersama wakil kepala biaranya. Suster Yuki hanya bisa memejamkan matanya. Sambil berdoa, dia mengingatkan biarawati seniornya kalau kelakuan bejatnya itu telah mengkhianati sumpahnya untuk melayani Tuhannya.
Di suatu hari, saat Suster Yuki tengah asik mengejar seekor kelinci bersama rekan biarawatinya, dia mendapat surat untuk menemui ibunya di rumah sakit. Sementara asisten Suster Isabel bernama Suster Sarah terlihat memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari biara. Di luar pagar biara, Suster Sarah sudah ditunggu oleh 3 teman laki-lakinya. Tanpa sepengetahuan biara, Suster Sarah ternyata punya pekerjaan sampingan sebagai pemuas nafsu 3 teman laki-lakinya. それで豚箱と同じよ、修道院なんてとこは。 Suster Sarah dan 3 teman laki-lakinya itu sempat melihat Suster Yuki yang sedang mengendarai motor untuk menemui ibunya di rumah sakit. Setelah diberitahu kalau Suster Yuki adalah putri dari kepala biara, ketiga pemuda itu merencanakan niat jahat untuk memperkosanya. おかけなさい。 Saat Suster Yuki sampai di rumah sakit, dia diberitahu oleh dokter yang merawatnya kalau ibunya mengidap penyakit kanker stadium akhir. Sebelum meninggal, ibunya memberitahu sebuah rahasia yang dia sembunyikan dari putrinya. Ternyata sosok kepala biara itu bukan ibu kandungnya. Sambil meneteskan air mata, kepala biara kembali memberitahu Suster Yuki saat masih bayi, dia dibuang orang tuanya di depan biara. Bak disambar petir di siang bolong. Mendengar kenyataan tersebut, hati Suster Yuki benar-benar hancur. Dia tak menyangka orang tua kandungnya tega membuangnya. Sister Maria. Hai. Setelah pulang dari rumah sakit, Suster Yuki tak langsung kembali ke biaranya. Dia berjalan ke tebing di pinggir pantai. Air mata terus menetes membasahi pipinya. Dengan berjalan gontai, dia berharap kenyataan itu hanyalah sebuah mimpi. Namun saat Suster Yuki tengah meratapi nasibnya, tiba-tiba dia mendengar suara trompet menyanyikan sebuah lagu instrumental. Karena penasaran, dia pun mencoba mencari dari mana sumber suara tersebut. Ternyata trompet itu dimainkan oleh seorang pemuda yang terlihat sedang galau. Pemuda itu bernama Shigeo Tokuda. Dia adalah putra dari Tuan Kitamura, kakak kandung dari Suster Ichinose. Keberadaan Suster Yuki akhirnya diketahui oleh Shigeo. Entah mengapa saat keduanya saling bertatap mata, ada butiran-butiran cinta yang menyejukkan jiwa. Suster Yuki berusaha menepis perasaan aneh di hatinya. Biarawati cantik itu terlihat berlarian kecil untuk menjauh dari sosok pemuda yang telah menggetarkan sanubarinya. Namun malangnya, keberadaan Suster Yuki sudah diintai oleh 3 pemuda yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan Suster Sarah. Sadar kalau ada orang asing yang ingin berbuat jahat kepadanya, Suster Yuki berusaha berteriak meminta tolong. Namun suaranya terhalang oleh lebatnya padang ilalang. Suster malang itu hanya bisa meronta dan menangis pilu saat ketiga pemuda itu dengan bengis merenggut keperawanannya. Setelah puas menyalurkan hasrat birahinya, 3 pemuda itu meninggalkannya begitu saja. Musibah tragis itu telah menghancurkan kehidupan biarawati malang tersebut. Karena mengalami depresi dan trauma berat, dia pun nekat memilih mengakhiri hidupnya dengan cara menenggelamkan tubuhnya ke tengah lautan. Beruntungnya kejadian itu dilihat oleh Shigeo, sosok pemuda yang tempo hari bertemu dengannya. Setelah berhasil menyelamatkannya, pemuda itu kemudian membawanya ke sebuah gubuk. Shigeo sempat bertanya, kenapa Suster Yuki mau bunuh diri? Namun karena Suster Yuki tak mau menjawabnya, Shigeo pun mengantarkan biarawati cantik itu kembali pulang ke biaranya. Setelah mengalami kejadian paling memilukan dalam hidupnya, hari-hari Suster Yuki banyak dihabiskan hanya untuk menangis dan meratapi nasibnya. Sementara gerak-gerik Suster Sarah yang sering keluar masuk biara akhirnya diketahui oleh Suster Isabel pacarnya. Karena merasa cemburu, Suster Isabel pun menghukum Suster Sarah dengan cara menyiksa dan menyekapnya di sebuah ruangan. Besok paginya, Suster Sarah pun diusir dari biara. Namun Suster Isabel ternyata punya rencana lain. Biarawati itu sengaja mengeluarkan Suster Sarah dari komunitas biara agar dia bisa leluasa untuk membunuhnya. Dengan memakai topeng, Suster Isabel dan kelompoknya sengaja memojokkan Suster Sarah agar terjatuh dari atas tebing. Setelah biarawati itu tewas, kematiannya dianggap sebagai kasus bunuh diri oleh pihak kepolisian. Sementara cobaan berat buat Suster Yuki tak berhenti sampai di situ saja. Saat dia sedang berdoa untuk bertobat dari semua dosanya, keadaan itu justru dimanfaatkan oleh Pastor Ajinomoto. Tanpa sepengetahuan Suster Yuki, pastor gereja itu sudah lama menyukai biarawatinya.
Dengan memanfaatkan posisinya sebagai imam pembimbing, dengan bejatnya Pastor Ajinomoto malah memperkosa Suster Yuki yang harus mengalami pemerkosaan untuk kedua kalinya. Michio, watashi no karada de arai nagashite yaru. Di tempat lain, Shigeo sedang beradu mulut dengan Tuan Kitamura ayahnya. Hubungan ayah dan anak itu semakin renggang setelah Shigeo menolak untuk menjalankan bisnis di perusahaan ayahnya. Yang membuat ayahnya murka, Shigeo malah memilih hidup di jalanan daripada menikmati statusnya sebagai anak orang kaya. Karena merasa punya nasib sama, rekan birawatinya bernama Suster Ichinose berusaha menghiburnya. Sebagai anak yang menjadi korban kebejatan ayah kandungnya, Suster Ichinose menyarankan agar Suster Yuki secepatnya kabur dari biara. Dari obrolan itulah Suster Yuki akhirnya tahu kalau Suster Ichinose adalah adik kandung dari Shigeo, sosok pemuda yang pernah menyelamatkannya. Suster Yuki pun memberitahu Suster Ichinose kalau dia pernah ditolong oleh kakaknya. Mendengar kabar tersebut, Suster Ichinose terlihat bahagia. Dia pun meminta bantuan Suster Yuki untuk mengantarkan surat kepada kakaknya. Dengan mencuri kunci gerbang, malamnya Suster Yuki pun berhasil menyelinap keluar dari biara. Dia langsung berlari untuk menemui Shigeo di gubuknya. Suster Yuki akhirnya bertemu dengan Shigeo. Dia pun langsung memberikan surat yang dititipkan oleh Suster Ichinose buat kakaknya. Setelah membaca surat dari adiknya, wajah Shigeo terlihat marah. Dia akhirnya tahu alasan ayahnya mengirim adiknya ke biara. Ternyata hanya untuk menutupi perbuatan bejatnya yang tega menghamili anak kandungnya. Karena khawatir dengan keselamatannya, Shigeo pun meminta bantuan Suster Yuki untuk menjemput adiknya di biara. Keadaan Suster Ichinose sangat mengenaskan. Dia kembali disiksa oleh Suster Isabel dan Pastor Ajinomoto. Beruntungnya biarawati cantik itu berhasil diselamatkan oleh kakaknya. Melihat kedatangan Shigeo, Pastor Ajinomoto sempat berniat untuk membunuhnya. Namun dengan cepat Suster Yuki memukul kepala pastor itu hingga tewas. Shigeo akhirnya bisa menyelamatkan adiknya. Namun malangnya, Shigeo tak bisa menyelamatkan nyawa adiknya. Suster Ichinose akhirnya meninggal dunia setelah mengalami luka cambukan dan pukulan di seluruh tubuhnya. Dia menganggap kalau ayahnya adalah sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian adiknya. Dan besok paginya, Shigeo pun menelepon ayahnya. Dengan berpura-pura akan menuruti semua keinginannya, Shigeo meminta ayahnya untuk menjemputnya di sekitar bandara. Tanpa curiga, Tuan Kitamura akhirnya datang ke lokasi yang dikirim oleh anaknya. Melihat sosok ayahnya yang baru saja keluar dari dalam mobilnya, tanpa pikir panjang, Shigeo pun langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke perut dan dada ayahnya. Tuan Kitamura akhirnya tewas mengenaskan di tangan anak kandungnya. Cerita pun akhirnya selesai.